Coba kamu jelaskan, perintah siapa itu semua? Kamu harus begini, bohong dalam 3 hal, boleh bohong, ya. Kemudian kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Siapa itu yang ngajarin? Gitu loh. Makanya yang menjadi penyakit itu adalah ketika kamu tidak sadar, kamu Waktu melakukan. habis, Edis. Ya, Gantian. sudah. Waktu Ya, habis. baik, baik. Sudah ya. Ya, sekarang nih ya, Oke. ingat ya. Nih, Pak Juma 8 menit ya, 8 menit ya, 8 Pak menit. Juma di 13.10. Ya, kalau Pak Hidayah mau lanjut 13.13. Pak Juma berhenti di 13.10. Lihat itu di atas. Oke, silakan. Curangnya minta ampun. Jadi gini, Edis, tentang ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu legalitasnya ada, sertifikatnya ada. Allah yang memerintahkan kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada legitimasi dari Allah untuk taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami menjadi Islam karena kami taat kepada Rasulullah, agar kami menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah saja, mengibadahi Allah saja, tidak ada ilah-ilah lain selain daripada Allah. Nah sekarang kamu ilahmu Yesus, kenapa nggak berani bahas 1 Yohanes? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Muslimah itu adalah orang yang tidak waras menyembah, ngerti nggak? Sujud beribadah menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang tidak waras. Begitu di dalam Markus 5. Oke? Nah, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus nanti itu menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan menurut kalian, sebagai Allah menurut kalian, pinjam dari Al-Quran, sebagai Theos, sebagai Hasem, sebagai Yahweh, sebagai Bapa, biar kalian puas. Oke? Jadi Yesus akan datang menyatakan dirinya sebagai Bapa, dan Kristen akan sama seperti Bapa. Berarti kalian juga adalah Tuhan, Bapa. Kalian itu adalah Yahweh. Benarkah Ibu Uti ini adalah Yahweh? Benarkah Edis ini pencipta langit dan bumi? Kemana hendak aku akan menyimpan tertawa saya? Hahaha. Mustahil Edis ini adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Mustahil. Berarti benar Yesus itu hanya manusia. Karena Edis kalau dipaksakan jadi pengikutnya Yesus, maka Edis akan sama seperti manusia. Finisnya harus sama seperti Yesus. Itu finisnya. Endingnya di situ. Kalau Yesus adalah Bapa, Edis adalah Bapa. Kalau Edis adalah manusia, kalau Yesus adalah manusia, Edis penyembah, pengibadah, pengilah manusia. Dah, selesai tuh. Udah, selesai tuh. 13.11. Mengilahkan manusia. Jawab Dah, itu dah. Edis. Silakan Akhi Al-Hidayah. Lanjut. Oke, baik. Pertama mungkin saya tanggapi Edis ya, tentang kamu bilang tentang minum darah ya. Kalau kamu sedar Edis, di pengajaran di Bible kamu di dalam Yohanes 52 ya, Yohanes 6:52 sampai 56. Di dalam 55-nya kamu baca di situ.
Darahku adalah benar-benar minuman dan dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang meminum darahku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, seperti apakah darah Tuhan itu rasanya? Lalu, ati Allah wa ati Rasul. Ya, saya mewakili semua para mu'alaf yang kemudian dipunis oleh mereka, dipriming oleh mereka yang katanya tidak mengerti Bible itu sendiri. Ati Allah wa ati Rasul sudah dijelaskan di dalam Alkitab kamu sebelumnya melalui pengajaran Yesus yang ada kemudian 6% dalam perjanjian baru yang saya imani sebagai firman wahyu dari Tuhan yang benar. Itulah yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 26, Yohanes 12 28, bahkan bapaknya lebih besar daripada dia. Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14 21, Yohanes 14 24, Yohanes 15 nomor 7, Yohanes 15 nomor 10, Yohanes 15 nomor 14. Barang siapa yang taat kepada perintahku dan melakukan kehendak Bapakku, dialah yang mendengarkan aku dan menuruti perintah yang mengutus aku, kata Yesus. Itulah ati Allah wa ati Rasul, taat kepada utusan dan taat kepada yang mengutus. Sehingga kami Islam tidak boleh mendua mentigakan Tuhan, karena itu adalah perintah yang diamanatkan oleh Tuhan kepada Rasul yang diutus oleh mereka. Sehingga Anda bingung tentang definisi sembah. Dijelaskan dalam Bible dalam Keluaran 3 nomor 6. Di situ Tuhan menyatakan bahwa dialah Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Ketika berpesan kepada Musa, maka dialah Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Abraham. Begitulah kemudian yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wahyu daripada Allah, yang kemudian menyatakan dirinya dalam surat Toha 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka akulah Allah Tuhanmu, maka lakukanlah ibadah solat, mengabdilah untuk mengingat aku dan sembahlah aku. Ingat, tidak ada referensi daripada Yesus. Pengajaran satu ayat saja di dalam Bible bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau mau jabarkan lebih jauh, saya bilang bahwa itu adalah Paulus. Terima kasih. Ya, jadi kamu mengatakan orang Kristen tidak tahu apa arti menyembah, ya. Menyembah yang saya lihat itu adalah berdoa. Tadi kan saya udah bilang, Muhammad mengatakan kalau kalian berdoa kepada Allah, ya kan, nih saya bacakan lagi. Kalian pun berdoa kepada Muhammad, ya kan? Lalu menyembah itu apa? Ya kan, kalian harus menjalani ketetapan-ketetapannya. Yang membuat ketetapan itu siapa? Ya kan jelas Quranmu ada yang mengatakan, ya kalian harus mentaati ketetapan siapa? Ketetapan Rasul dan Allahnya, ya kan? Kalau kalian mendurhakai Allah dan Rasulnya, diancamkan neraka. Itu namanya menyembah. Menyembah itu termasuk apa lagi? Menyembah itu termasuk bersolawat, memuji-muji, ya, memuji-muji. Batu-batu memuji-muji Rasul, ya kan? Ya, anak-anak darah memuji-muji Rasul. Kalian memuji-muji Rasul. Malaikat memuji-muji Rasul. Allah pun memuji-muji Rasul. Sedangkan di dalam Lukas 16 ayat 26, Tuhan kami Yesus sudah ngasih tahu, ya. Celakalah apabila semua orang memuji-muji kamu, ya kan? Sebab dengan demikian pula lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu, kata Yesus, ya. Lalu bersolawat itu apa lagi, ya? Ya, kalian takut kepada azabnya, ya kan? Ya, Nabi Muhammad mengatakan dia pun penetap azab, pemberi azab, dia berserta dengan Tuhannya. Apalagi coba yang kamu mengatakan kami nggak ngerti maksud menyembah, ya kan? Lalu kalian mengatakan apa lagi? Ya taat kepada Rasul, taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Ya itu menyembah itu kan harus taat, ya kan? Nah, ketaat kepada siapa? Taat juga kepada Rasul, ya. Ya, sekarang semua itu konsep menyembah kan. Apabila kalian berdoa kepada Rasul, masa kalian nggak menyembah? Apabila kalian memuji-muji dia, masa nggak menyembah? Apabila kalian apalagi bersolawat, masa nggak menyembah? Apabila kalian melaksanakan semua ketetapan-ketetapannya, apakah itu tidak menyembah? Apabila kalian apalagi tadi itu? Ya semuanya. Otoritas Tuhan Allahmu bahkan dikatakan bahwa dialah pemberi syafaat.
Dialah yang menentukan kalian, dialah yang memberikan syafaat kepada Allahnya, membawa kalian ke sorga atau ke neraka. Lah ini kan menyembah juga. Mau nggak mau kalian pergi ke Nabi Muhammad, orang dia yang memberikan syafaat, Waktu siap. yang menyelamatkan kalian. Ya, jadi jangan bilang kami nggak tahu menyembah. Orang semua konsep penyembahan itu ada pada nabimu juga. Walaupun kalian mengatakan itu rasul, ya. Jadi lain praktek dengan teori, bro. Ya. Nah, mengenai Yesus waktu saya masih ada nggak? Selesai. Ya, itu dia. Sorry, ya. Silakan. Silakan, Pak. Saya cuma mau menyadarkan, ya, saya cuma mau menyadarkan Zulkifli sama temannya di sini yang nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Gini ya, dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menjadi penyembah setan? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menuhankan hawa nafsunya? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menyembah manusia? Ini mereka nggak tahu ini. Orang menyembah setan itu ketika dia hidup di dalam satu keadaan menjadi hambanya setan. Ya, dia menuruti kehendak setan. Setan nyuruh dia mencuri. Setan nyuruh dia bohong, berbohong. Setan nyuruh dia nyium-nyium batu, batu dicium. Setan nyuruh dia bunuh orang. Setan nyuruh dia berperang, dia berperang. Setan nyuruh dia mati di medan perang, dia mati di medan perang. Itu, gitu loh. Nah, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab suci, seperti baca buku bengkel. Makanya nama saya itu saya bikin di situ imperceptible subtext. Ya, artinya apa? Pesan yang tak terlihat. Nah, si Zulkifli dengan si Alhidayah ini nggak ngeliat gitu loh. Dia nggak sadar kamu nggak sadar kalau kamu itu udah menuhankan Muhammad. Bahkan lebih parahnya sebenarnya bukan Muhammad yang kamu tuhankan. Yang kamu tuhankan itu pengarang buku yang mengarang, yang menulis-nulis sesuatu. Coba saya tanya sama kamu, Jul. Ada nggak dalam Quran Muhammad ngajarin orang untuk ke Arab nyium batu? Ya? Ada nggak di dalam Quran ngajarin kamu untuk ada nggak di situ? Nggak ada, Jul. Pertanyaan saya sama kamu, Jul, apa benar Muhammad ngajarin orang nyium batu seperti yang ada di dalam hadis? Coba. Atau jangan-jangan penulis hadis yang membuat cerita itu? Gitu loh, Jul. Coba kamu pertimbangkan itu. Ya. Jadi begini, Jul, saya cuma mau bilang sama kamu. Waktu habis. Oh, udah habis, cepat sekali. Udah. Semua di dua-dua. Ya karena kamu cuma ngarang bebas. Gini, akhi Al-Hidayah, waktu Masa udah kita habis ini sih? Perasaan saya baru waktu bicara kita tadi. ini Silakan. kita gunakan TikTok sama Edis. Buktikan tidak ada ilmu. Edis ini yang mulutnya lebar sampai kuping. Edis, Boleh. Lanjut. Edis, dengarkan saya Edis. Bukti duduk diam, lihat waktu. Kamu yang takut sama saya. Jawab Edis, pertanyaan saya. dengarkan saya Edis. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Maaf Pak Juma, saya yang host, saya moderator, saya ngatur Pak Juma. Nggak ada gitu, nggak ada. Kalau nggak terima ya turun. Ya saya. Loh, ini waktu saya, Bu Uti. Iya, tetapi nggak Jangan bisa. panik lah, jangan panik. Takut dia Budi, dia takut dia Budi, Ini takut dia waktu Budi. saya. Jangan Ya, panik, tapi jangan saya panik. takut, nggak ada tiktokan, nggak ada. Saya nggak mau debat-debat. Ya semuanya harus terang. Jadi gini. Kalau kalian tidak mau TikTok, itu artinya kalian ketakutan gitu loh. Ya, bukan nggak. Dengarkan saya, Edis. Dengarkan, Edis. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Edis. Dengar dulu Pak Juma. Saya ingin apa yang saya bicarakan didengar orang, bukan serabutan ngomong gitu. Iya makanya jawab pertanyaan, jangan nyerocos saja. Kamu akan Pertanyaan dijawab dong. Pak Edis. Dengarkan Kalau- saya, dengarkan. Oke, waktu saya mulai dari nol. Waktu Pak Juma di 22 selesai. Ya, kami akan ngomong- Mulai dari nol. Waktu saya mulai dari nol. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu? Dalam keadaan yang sebenarnya itu dia sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan Edis jawab. Jangan mau Edis, biar aja dia kasih 22 menit. Ngomong aja, Pak. Saya ulang lagi. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya,
keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Hasem atau dia manusia, anak Maria? Saya ulangi pertanyaan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu keadaannya seperti apa? Seperti manusia atau seperti apa? Coba Anda buktikan. Kalau dia seperti manusia, berarti Anda menyembah manusia. Kalau dia seperti apa ya? Seperti anak domba bertanduk tujuh bermata tujuh, berarti kalian juga akan bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Mana yang benar? Anda akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Tunjukkan. Apakah keadaannya sama seperti manusia? Kalau yes, berarti kalian menyembah manusia. Kalau sama seperti tujuh roh Tuhan, bertanduk tujuh bermata tujuh, berarti kalian juga akan bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Silakan saudaraku Al-Hidayah, kasih kesempatan mereka untuk menjawab sambil kita ngopi. Lanjut. Ayat berapa itu Pak Juma? Sini kita baca yuk. Ayat berapa? Ya silakan Ya, Bunda deklarasi mungkin. 1 Korintus 13 ayat berapa tuh? 8 ya? Ditanya ke Edis. Edis itu pakar Bible, sudah belajar 10 tahun dia. Ya sudah silakan itu ya 3 menit Pak itu. Habis ini udah ya, bosan saya. Pak Juma nggak bisa jawab imannya. Ya, silakan. Baik. Saya mencukupkan mengulangi mungkin ya supaya Edis menangkap ya. Pertanyaan daripada Gurunda Zuma itu ditanya kepada Anda, apakah keadaan Yesus itu kalau datang kembali sebagai manusia atau sebagai Theos atau sebagai apa? Nah, daripada saya sendiri Buti, ya Kak Uti, terima kasih atas komalnya sebelumnya Anda menutup komal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan kita dialog Kak Uti. Tentu bukan framing dan menyerang pribadi yang kita mau. Kita di sini kulirasi data, adu ayat karena kita punya konsep bertuhan. Keyakinan Anda bertuhankan anak Maria dan keyakinan kami menuhankan apa yang disembah oleh Yesus. Kalau definisi menyembah itu kan sudah diterapkan oleh Yesus. Di dalam Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, ada tertulis dalam Alkitab. Itulah definisi yang kami sembah. Pengajaran daripada Nabi yang kami ikut juga diterapkan oleh Yesus. Barang siapa yang taat kepadanya, dia juga yang taat kepada yang mengutusnya. Siapa dia? Yaitu Allah Bapa. Yang disembah oleh para nabi, yang mengatakan memberikan definisi sesembahan itu di dalam Keluaran 3 nomor 6. Nah, begini Kak Uti ya. Sebenarnya dari tadi apa yang saya dengar, priming daripada kamu ini hanya menyerang pribadinya Gurunda Zuma. Sebab kamu sudah tidak boleh berbuat apa-apa dengan Alkitabiah. Sebab referensi Alkitabiah kalau kamu ikut perintah yang sebenar, bukan sebaliknya kamu mengikuti ajaran daripada Paulus. Bagaimana sekarang saya boleh buktikan bahwa kamu pengikut Paulus? Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu menuruti keinginan-keinginannya, sedangkan itu penyesat sejak purbakala. Ya, di dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu bapa di sorga. Itu kata Yesus. Bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 coba? Sebab akulah yang dalam Kristus ya telah menjadi bapakmu, meskipun kamu mempunyai banyak bapa. Siapa yang mengejarkan ini Kak Uti? Paulus yang kamu ikut, yang perusak hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, ya, Galatia 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Ini Kak Uti ya, harus kamu harus kamu pelajari referensi ini yang benar. Ya, nah ya sebentar, saya berhenti di 28. Ya udah saya jawab ya Pak Juma. Saya bongkar, saya telanjangin sampai yang kelihatan kolornya Pak Juma doang ya. Kalau masih punya malu, kalau nggak punya malu artinya tebal muka ya.
Ya, yang Anda pakai itu dari awal sampai akhir. Kami ini cuma nggak ada kesempatan aja mau bicara karena waktunya sedikit ya. Yang Anda pakai di dalam 1 Korintus 13 itu sampai 8 itu bicara tentang kasih ya. Kasih wujudnya yang semula-mula itu nanti, bagaimana nanti kita bisa melihat dia itu kasihnya yang semula-mula itu yang betul-betul kasih, perwujudan kasih itu kita akan melihat dia muka dengan muka. Perwujudan kasihnya itu akan nampak. Itu maksudnya. Nih, saya bacakan ya. Jangan dikira kami ini enggak ini. Saya nggak punya waktu aja menjawab ini ya, Pak tolol-tolol gitu. Sorry ya, Pak tepu-tepu ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti ya. Pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak akan lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu ya kan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Nah itu ya, bicara tentang kasih ya. Yesus itu perwujudan muka dengan muka. Dalam bicara tentang konteks kasihnya, kita akan melihat dia muka dengan muka dalam bicara soal kasih ya. Dan saya kan tadi sudah kasih kamu ya, anak manusia itu artinya anak Allah. Anak manusia itu artinya Mesias. Mesias itu artinya dia yang datang dan keluar dari Allah ya. Dan kamu Pak Hidayat yang tidak mengerti tapi sok tahu ya, Muhammad itu melanggar 10 hukum Taurat itu dilanggar semua. Kalian itu tidak penganut hukum Taurat, tidak bro ya. Jadi jangan paksa-paksakan kami harus menaati apa yang kamu mau ya kan. Di dalam kitab, di dalam Matius 4 itu Yesus menyuruh menyembah dia. Karena konteksnya ketika iblis mengatakan ya, jikalau engkau anak Allah, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan begitu. Lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bro ya. Anak manusia tadi ketika kami akan berjumpa dengan anak manusia itu, anak manusia yang ada di sorga. Nanti kita akan melihat dia muka dengan muka di sorga. Dalam wujudnya seperti waktu dia datang ke bumi. Tetapi dalam wujud juga, dalam keilahiannya juga. Karena di situ dikatakan ya, bahwa anak manusia itulah yang empunya malaikat-malaikat. Anak manusia Waktu itu habis. kerajaan sorga ya. Jadi tolol-tololnya itu jangan dipamerkan ya, nggak nyambung kamu itu Pak Juma, sudah saya telanjangin sampai melorot-melorot, Waktu tinggal siap. kolor yang Waktu merotot siap. juga. Masih nggak tahu malu juga kamu. Jawab sekarang, mana ada Rasul yang yang kalian berdoa kepadanya? Rasul mana yang harus dipuji seantero jagat raya? Rasul mana yang membuat ketetapan-ketetapan? Rasul mana yang menimpa azab? Waktu habis. Doa yang bersafaat. Itu bukan Rasul, bro. Saya kasih tahu. Itu Tuhan, oke? Udah selesai, bosan saya. Udah selesai. Kamu nggak bisa jawab itu. Mau kabur. Waktu habis, tidak ada terjawab. Oke, waktu kita sekarang. Ya. Jadi gini Bu Ti. Habis saya Edis 3 menit, saya 3 menit Edis 3 menit. Edis sudah nggak berani, Edis sudah takut dia pura-pura tidur itu. Masih ada saya di sini. Oke. Kalau begitu sekarang Anda jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi, silakan. Gimana ini? Jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Ya Edis di 33 lihat di atas HP-mu itu. Edis Sebab 33. kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang Udah bisa sebenarnya. ngomong. Yesus Bisa dalam ngomong keadaan dong. sebenarnya itu seperti apa? Bertanduk Zulkifli 7 ini atau kok manusia, kok silakan. panik terus ini Zulkifli ini. Kenapa harus panik terus? Buti tidak menjawab, mudah-mudahan kamu bisa, silakan. Nggak menjawab, dikasih ayat nggak menjawab. Itu namanya orang gila. Sudah dibaca
ayatnya, konteksnya jelas, Bang. Gini. Dibilang nggak menjawab. Orang Begini, gila Putih. yang ngomong kayak gitu. Saya baca konteks, kamu comot ayat, lalu kamu bilang saya tidak menjawab. Kamu itu orang gila, sakit jiwa. Ya silakan. Begini Buti ya. Jadi saya teringat apa yang tertulis dalam Injil ya. Disebut iblis itu adalah bapa segala dusta. Betul Iya. Buti? Iya, Iblis betul. itu adalah bapa segala dusta. Jadi kalian kalau punya Tuhan sendiri. Jangan ditebeng-tebengin, ditempel-tempelin sama Injil, sama Taurat. Jangan Iya. ditempel-tempelin sama Kristen. Karena Mulai disebut lari. bahwa bapa segala dusta itu iblis. Nah sementara Muhammad mengajari kalian boleh berdusta di dalam hadis itu. Makanya kau baca hadismu Zulkifli yang nggak sadar kalau nuhanin Muhammad. Masalahnya kau tuh nggak sadar kalau nuhanin Muhammad, Zulkifli itu penyakitnya. Kami sadar kami menuhankan Yesus karena kami tahu apa itu mentuhankan. Yaitu kami harus hidup di dalam satu keadaan mematuhi segala perintahnya. Kau mematuhi segala perintah Muhammad tapi kau bilang kau nggak mentuhankan Muhammad. Makanya kau udah nggak bisa diobatin. Tempatmu sudah di neraka Zulkifli. Saya cuma mau bilang gini sama kamu Zulkifli. Jul, kamu itu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun Jul. Sementara ada nggak kamu disuruh mencintai Allah lebih dari apapun? Ya, di dalam hadis dikatakan begini, kamu harus lebih mencintai Muhammad bahkan lebih daripada dirimu sendiri Jul. Lebih daripada dirimu sendiri. Jadi kalau kau itu mati demi Muhammad pun kau harus mau Jul. Sekarang tunjukkan dalam Al-Quran kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. Coba tunjuk. Jadi yang kau cintai itu Muhammad Jul. Kau buka An-Nisa ayat 80 itu di situ. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Barang siapa mentaati Rasul yang kamu bilang itu Muhammad manusia, sama saja dia mentaati Allah. Yang ditaati di sini Rasul apa Allah Jul? Coba Jul. Kau buka pikiranmu, kau baca ini, yang ditaati di dalam Al-Maidah 80 ini, Rasul apa Allah? Karena di sini dikatakan, barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Kenapa Jul mentaati manusia derajatnya sama dengan mentaati Allah? Berobat Jul, berobat. Silakan. Ya, itu Pak, itunya kemana itu? Apa Terima itu? kasih yang ngasih saya koin ya. Hadis. Terima kasih. Ya, Ngasih saya juga koin. dikasih Silakan, koin Bunda, silakan. dong. Aduh, kasihan saya kalau jadi host nggak jadi. Bu Uti juga dikasih teman-teman. Bu Uti. Kasih koin juga dong, capek-capek saya jadi host. Aduh, kalau jadi host makanya saya males jadi host. Nggak dapat apa-apa kalau jadi. Makasih, ini siapa nih yang ngasih? Makasih ya, terima kasih atas berkatnya. Tuhan Kok ribut koin, ribut koin kok gitu sih? Ini waktu saya. Jangan ngemis-ngemis dulu. Ini waktu saya. Udah selesai lah, Pak Juma udah kalang kabut, Pak Juma udah kelengar, Pak, udah terkapar-kapar. Kasihan saya. Waktu kami. Jul, sekarang kau jawab itu. Sekarang waktumu udah habis. Sekarang kau jawab. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah Jul? Jawab itu. Ya, baik. Saya jawab ya, Idis. Saya jawab ya. Al-Qur'anul Karim mengajarkan, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Allah. Yes, betul. Iya, itu Ah. kau bilang kau itu pengikut manusia. Ya betul, benar itu. Sekarang Benar. manusia yang kau ikuti. Manusia Benar. yang kau ikuti di mana? Ini Di mana waktu manusia saya, yang kau ini ikuti? waktu saya, ini waktu jangan. saya. Di Ini mana waktu manusia saya. yang kau ikuti? Jangan Di panik, mana jangan manusia yang kau panik. ikuti? Jangan panik, jangan Di panik. mana Santai, dia? santai, Iya, di santai. mana dia manusia yang kau ikuti? Di mana? Santai penyembah manusia santai. Jadi kami tidak mengikuti Allah. Kami mengikuti Rasulullah. Kami Iya, menyembah kami mengikuti Allah. Muhammad. Kami bertuhankan Allah. Allah tidak diikuti, tapi yang diikuti Bertuhankan adalah apa? perintahnya. Bertuhankan Sabar. apa? Bertuhankan Penuhankan apa?
Sabar. Bertuhankan itu Sabar, maksudnya apa? ini waktu saya. Ini waktu saya, Edis. Kamu itu mengaku pengikut Yesus, tapi ternyata kamu menyembah Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, pengikutku juga sunat. Ayo. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Jadi aku melakukan sunat, pengikutku juga melakukan sunat. Kembali kepada tema. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Ayo mainkan baca vlog. Ya. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Ngomong apa kejebak sendiri. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Disaksikan ribuan anak manusia. Disaksikan ribuan anak bangsa loh. Ini ajaran kasih. Ajaran kasihnya begini. Ayo teman-teman. Ayo, setannya disimpan dulu. Setannya Bu Uti, setannya disimpan dulu. Bu Uti, setannya disimpan dulu, Bu Uti. Setannya jangan dikeluarkan dulu. Lu dari tadi setannya jangan dikeluarkan dulu. Itu perlu aku bantu ke Setannya jangan dikeluarkan dulu. Setannya. Iblis memang harus Bu Uti, kamu sampaikan apa yang setannya jangan dikeluarkan dulu, Bu Uti. Ibu Uti, ini Bu Uti kenapa anak Maria, sabar dulu kalian, Kenapa ini Bu Uti? Begini cara kalian. Begini cara kalian. Wahai pengikut manusia. Udah panjang, udah muter-muter, udah dijawab, udah malas. Silakan. Ini setan-setannya disimpan dulu, Bu Uti. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Hai penyembah Ini waktu manusia saya. anak Maria, tutup dulu. Kecuali mau lawan saya. Atur timer. Jadi saya dengan Lina, dengan Ceplok, dengan Edis 3 lawan 1 kalau mau atur waktu. Jangan begini. Bullshit dari tadi. Jangan kayak begini. Kok semuanya Jangan kayak begini gitu loh. Ya, Di room teman-teman udah kamu lawan Edis, Oke. nggak bisa apa-apa. Karena Edis dan Uti nggak bisa menjawab, sekarang Lina. Nanti kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Seperti apa keadaan Yesus yang sebenarnya? Jawab. Ya seperti dia datang. Yang jelas tidak sesuai dengan otak kotormu dan tidak layak. Ayo jawab, ayo. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Ceplok. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo Ceplok. Ayo Lina, silakan jawab. Mana kalau orang Islam pakai standar kita orang Kristen, kamu sedang ini kitabmu, saya sedang pertanyakan loh. Bangga dengan buta hurufmu sendiri, Zulkifli. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Manusia dituhankan. Oke? Hurufmu apa itu buta huruf? Jangan di sisi lain bilang sama satu bilang buta huruf, di sisi lain lu keluar. Ini pasarikan apa ini? Seperti Pasarikan apa ini? diri sendiri. Ayo. Ini pasarikan apa? Agama belajar Sebab itulah ngakaknya ya benar. ketika kau masuk ke dalam genom penyembahan anak Maria, sebab itulah kau bingung. Ya, Ceplok. Di dalam Bible yang kau sedang tenting sekarang di gereja, tidak ada pengajaran daripada anak Maria untuk menyembah dia. Dia sudah ngaku pengikut manusia. Ya, Ceplok. Belajar lagi kau Ceplok. Dia sudah ngaku pengikut manusia apa lagi?
Dia Kamu sudah Betul. dari tadi Kami tahu pengikut nggak, kamu Rasulullah Zulkifli? seperti Yesus. Zulkifli, kamu Sebab Yesus dari itu tadi yang maunya ngakuin mengikuti kamu ajarannya, menyembah mengikuti Bapak. perintahnya, mengikuti Nabi pekerjaannya, Yang diikuti bukan sekarang untuk itu menuhankan apa dia, yang Edis. kamu Di mana sekarang? Sekarang Apa saya yang nanya kamu sama keluarkan? yang Kamu diikuti sedang mana? menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Jadi apa yang kamu sampaikan dari tadi, kamu mengajarkan penganutmu juga, kamu sedang menyampaikan kalau kamu memang menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Ya, jadi Dia tidak sadar, dia mohon maaf. mengakui di depan 1000 orang. Bawah Nih. dengar kamu. Dia tidak Sebentar. menyembah Allah, dia tidak menyembah. Ya, Ayo. sebentar teman-teman semua. Sebentar ya, Halo, kita udah halo. selesai Pak Jumit, maaf Teman- ya, karena udah selesai ya, karena saya harus ada kegiatan ya, udah selesai. Ya, jadi kok Sebentar, kita Buti. udah bisa Buti. menyimpulkan, ya, udah itu aja ya. Jadi Iya. saya bukan turunin, bukan Begini. tambahan, karena udah selesai. Ya, udah selesai. Ya, silakan. Ya, begini ya teman-teman semua. Banyak orang tidak sadar dia itu menyembah apa. Karena menyembah itu bukan tunggang-tungging. Esensi dari penyembahan Tuhan itu adalah esensi. Sebentar teman-teman. Esensi Aduh, dari menyembah tunggang-tungging. Tuhan itu adalah hidup di dalam suatu keadaan kita menuruti keinginan Tuhan. Gitu loh. Penyembahan itu. Ketika kita hidup di dalam satu keadaan menuruti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu penyembahan. Nah, si Zulkifli ini dia itu mengikuti manusia, mentaati manusia, menuruti manusia. Dia nggak sadar dia itu nyembah manusia, Zulkifli ini, karena di dalam otak dia menyembah itu tunggang-tungging. Kalau nggak tunggang-tungging berarti nggak menyembah. Itu di dalam otak dia, gitu loh. Iya, secara Gini, harfiah sedikit lagi. menyembahnya memang Saya begitu. dari bawah Sedikit lagi. Begini teman-teman, begini ya. Orang nggak sadar menyembah iblis, padahal dia menyembah iblis. Contoh, korupsi, menipu, berzinah, membunuh, tipu sana sini. Dia itu hidup dalam satu keadaan menuruti kehendak iblis. Dia itu sebenarnya sudah menjadi penyembah iblis dengan melakukan hal yang demikian. Jadi bukan gara-gara kamu nggak bakar kemenyan di depan batu, nggak tunggang-tungging depan gunung, kamu bilang, oh saya nggak menyembah iblis kok, karena saya nggak nyembah Kasian. bakar menyan. Gitu loh, esensi penyembahan itu seperti itu. Bagaimana kamu Iya. diperbudak oleh dia, gitu loh. Ya, Betul. Itu menyembah itu. Pak Edis, tadi kan saya bilang menyembah Jam itu 6 satu, kumpul, ya. jam 6 kumpul. Iya. Pizza. Tadi kan saya bilang, sebentar Bu Lina, tadi kan saya bilang menyembah itu satu, ya, mengikuti ketetapannya. Ya kan, mengikuti ketetapannya. Yang kedua, menyembah itu siapa? Takut ada dia, takut kepada dia, beriman kepada dia, berdoa kepada dia. Kalau kejang-kejang jangan panggil temannya, Jadi, Uti. semuanya- Jangan kejang-kejang. Iya kan? Kalau kejang-kejang jangan panggil temannya. Itu siapa sih? Orang udah Kenapa selesai. Abdullah kamu takut ditelanjangin sama Mbak Uti? Pak, kita Karena udah cuma selesai. tadi udah Pak. ditelanjangin. Kolornya, bukan kolornya, tinggal ilernya. Cuma ditelanjangin Bu Putih, tinggal kolor. Ada ketinggalan kolornya. Halo, Jemplok yang bertuhankan manusia. Halo semuanya yang bertuhan manusia. Halo. Tuhan itu muka dengan muka, yaitu seperti dia ada di bumi. Dia adalah Halo, yang bertuhankan manusia, kumpulan bertuhan manusia, Itu kita aja, ngekik. Bang Umar, biarkan dia ngomong kucing-kucing Bang Umar, biarkan dia. Nggak lama kita dikikin, karena dia punya room. Iya, yang punya room. Kalah debat Udah dikik. selesai. Nanti rame di sini. Nanti kalau kalian berantem, saya kena benet ya. Kalau udah Nggak selesai Tutup ya. aja Mbak Uti, tutup aja Mbak Uti. Ya. Tutup Mbak Uti, nggak apa-apa. Mbak Uti, Yang penting mereka sudah dikasih itu Nontonnya nggak bakalan kesempatan cukup untuk 1000. cari nafkah di Ya, sini. udah tutup ya. Ya. Ya oke, saya Nah, tutup karena ya. tujuannya mereka kan cari nafkah, apalagi kalau kerja cuma security, Tuhan aja bingung. Masa kitabnya satpam, tambah ya sulit. wajar lah dia cari Tuhan aja sampingan di bingung, tempat-tempat seperti ini. Halo, enggak. Ya kita sodakoh aja lah. Balina jadi Oi. acara. Enggak tahu yang Jadi saya sudah ngumpulin DM siapa. jam 6 Mungkin jam 6 bisa Ngemis di roomnya orang, nggak ada ucapan Siap, terima siap. kasih, tapi ngatain yang lain. Iya, nggak apa-apa. Nggak mampu dia untuk ngucapin terima kasih, nggak mampu, malu dia kalau ngucapin terima kasih. Yang dapat koin kan mau ngucapin terima kasih, dia malu nanti dituduh meminta, padahal memang dia pengemis, pengemis ulu. Ya kita maklum lah security apa itu kan memang butuh sampingan ya kita kasih Ya aja Pak kita kan Juma, orang- kalau gajinya masih di bawah, saya bukan nurunin, kita udah selesai, saya mau mandi Pak Juma ya. Kita friend Siap, Pak Juma. thank you. Cemplok, Yuk, cemplok. kesimpulan DM saya, dikit. DM saya.
kesimpulan dikit teman-teman. Jangan salah Kesimpulan pikir. dikit. Silakan. Kesimpulan Silakan. dikit tadi dari diskusi tadi kita mengakui dari mulut Zulkifli sendiri bahwa dia itu tidak lain hanyalah pengikut manusia, ya kan? Benar kata ajaran Yesus. yes. Yang kau ikuti adalah perintah manusia dan ajaran manusia. Nah ini Zulkifli ini pengikut manusia, perintah manusia yang dijalani dan manusia yang diikuti itu sekarang ada di mana? Ya jawab sendiri. Ya, Zulkifli yang jawab itu. Semua tahu dia ada di mana. Ayo, Ya, lanjut teman-teman. mereka pakai ini ya, iblislah yang menjadi bapamu. Padahal itu kan konteksnya untuk orang Yahudi. Kan Yesus di atasnya ngomong, aku ini datang dan keluar dari Bapa. Kalau kamu nggak mau percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa, gitu kan, iblis itu menjadi bapamu. Makanya kamu nggak ngerti perkataanku. Dia dia sambung-sambungkan ke ini kan, ke para Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengatakan, aku sebagai pendidik menjadi bapakmu. Ya, bapak di dalam Paulus itu kan maksudnya bapak huruf kecil, ayah bunda, ya kan? Seorang pendidik, bukan bapak yang ini, bapak yang dimaksud oleh Yesus, ya kan? Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu kalau kamu tidak percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Ya kan, Yesus ngaku Tuhan di situ. Kamu nggak percayalah iblis itu bapakmu. Jadi ayat itu sebetulnya buatnya Pak Juma, karena ada kata Bapa ya, kebetulan Paulus ngomong kata Bapa gitu, disambung-sambungin ya kan, dirangkai-rangkai, dijahit sama dia, lalu dimodifikasi, buatlah satu narasi menyesatkan ajaran orang lain. 1 Korintus 13 ayat 8 itu juga kan, itu bicara tentang kasih. Ya nanti sekarang ini kita nggak ngerti kasih yang benar itu seperti apa, tapi nanti kalau kita udah ngelihat Tuhan itu ya, muka dengan muka, kita akan menjadi sama seperti dia. Sama seperti apa? Sama soal kasihnya gitu loh. Ya kita baca aja di situ ya. Lain kemana-mana dia punya ininya ya. Dia tepu-tepu itu kemana-mana. Ya, bukan berarti kita melihat dia muka dengan muka itu katanya kalau dia adalah manusia kita jadi manusia, kalau dia itu Tuhan kita jadi Tuhan. Enggak, itu maksudnya nanti kalau udah di sorga sempurnalah kita ya dalam kasih kita. Bukankah ada lagunya? Bukankah ada lagunya? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ada lagunya. Iya, udah kagak ngerti. Dia mana mau dengar, dia kan mereka punya telinga nggak mendengar, yang jelas punya kan telinga tadi tapi tidak teman-teman, mendengar dia- tuh mereka. Tadi dia statementnya Makanya jelas tanpa bahwa dijawab, dia tanpa menyembah dijawab, Muhammad. tahu. Iya, mengikuti, dia mengikuti Iya, nabinya. dia mengikuti Makanya dan aku menyembah bilang, Muhammad, sedangkan Allah itu tidak penting. Kenapa? Karena memang harus prosedurnya lewat Muhammad. Jadi Muhammad itu kayaknya lebih daripada Allah itu sendiri. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa memang Allah yang dimaksud mereka itu Allah SWT itu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah ciptaan dan Allah binaan Muhammad sendiri. Sehingga Muhammad itulah yang harus memposisikan diri lebih dari Allah yang mereka maksud. Nah, selamat untuk Allah ciptaan Muhammad, silakan kalian menyembah manusia. Jadi yang menyembah manusia itu kalian, tapi kalian gengsi, malu mengakui, sebab memang kebenaran itu menyakitkan dan memalukan. Nah, puji Tuhan, kami memang menyembah Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sekian closing statement dari saya. Semoga teman-teman Islam bisa dapat hidayah, bisa dapat pencerahan, bertobatlah mengapa harus binasa. Amin. Iya. Mbak Lina. Silakan Mbak Uti mau tutup. Ya Mbak Lina, Yesus kan bilang di Yohanes 17 ayat 8, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Yesus sudah ngomong, jadi semua